Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rendra Edward. Ya, podcast ini adalah podcast Suara Advokat. Nah, kebetulan juga yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Ini adalah Bang Erwin ya. Oke, selamat siang. Jadi begini Bang, Abang ini kan ya kalau kita lihat di profesi advokat ini kan, Abang sudah menekuni udah hampir 2 tahun ya Bang ya. Ya, 22 tahun. 22 tahun. Abang juga mulai dari ketua SPI, Ya. mulai sampai sekarang pun ketika Peradi masih single bar ya Bang, Abang pernah menjadi setaris dan Abang pernah menjadi ketua. Ya. Bahkan sampai sekarang Abang pun masih jadi ketua. Ya. Nah ini kan ada persoalan yang sangat menurut kami ini kan sangat serius. Seriusnya begini Bang, organisasi OA ini kan ada Peradi ini kan pecah menjadi 2. Ya. Pada zaman yang pertama itu masih single bar, Abang pernah menjadi ketua Peradi di situ. Ya. Terhadap historis kejadian-kejadian seperti ini Bang, kami ini kan belum mengetahui informasi yang sebenarnya ini seperti apa. Maka ini kami ingin mengetahui sejarahnya dari Abang yang terkait masalah yang di Bengkulu saja. Karena begini Bang, kami melihat kan sekarang ada Peradi yang Otto Hasibuan. Ya. Itu kan ketuanya Bang Edi Sugiarto. Kita tahu waktu ketika masih single bar waktu itu kan Edi Sugiarto, Abang pada saat itu ketuanya, Bang Edi Sugiarto saya itu menjadi bendahara kalau saya tidak salah kan. Nah, sementara sekarang Bang Edi mengambil menjadi ketua di Otto Hasibuan dan Abang di Universitas. Nah, perjalanan inilah yang ingin kami tahu dari Abang waktu itu Bang. Ya. Oke. Jadi dengan adanya organisasi advokat waktu itu 8 organisasi advokat di situ, mungkin dengan istilah sekarang itu seperti multibar. Nah, dengan multibar seperti itu ada 8 organisasi advokat. Hak-hak daripada klien itu kadang ketika mendapat persinggungan dengan pelayanan hukum dari seorang advokat, ketika koridornya melanggar kode etik karena multibar, ini sulit sekali untuk ditegakkan. Sehingga pemerintah menyimpulkan penting sekali untuk membuat suatu undang-undang advokat agar ada suatu pengawasan daripada pemerintah terhadap profesi advokat pada saat itu. Waktu itu namanya bukan advokat, masih penasihat hukum. Nah, jadi ada 8 organisasi advokat. Nah ini yang menarik Bang, bentar Bang. Waktu itu namanya penasihat hukum belum advokat. Ya. Nah itu apa sih Bang yang membedakan itu Bang? Ya, membedakan kalau dulu advokat itu skalanya bisa sampai tingkat nasional, SK-nya juga dari Mahkamah Agung advokat. Kalau penasihat hukum SK-nya berdasarkan surat pengadilan tinggi, jadi dia hanya bisa berpraktek di wilayah pengadilan tinggi. Itu ada perbedaan. Nah selanjutnya ketika dikeluarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, di situ tidak ada dikenal lagi namanya pembatasan wilayah. Jadi semuanya itu penasihat hukum atau pengacara disebutkan dalam undang-undang itu adalah advokat. Jadi ketika dengan undang-undang itu secara otomatis terjadi persamaan antara penasihat hukum menjadi advokat. Jadi ketika itu semuanya sama menjadi advokat. Tidak ada lagi batasan wilayah untuk berpraktek. Kalau Jadi seluruh Indonesia sejak tahun 2003 seperti itu. Nah di dalam konteks multibar itu untuk proses penyatuannya itu dimulai dengan dibentuknya KKI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Nah pimpinan daripada KKI itu dipimpin oleh 8 organisasi advokat di situ, yang dikoordinator oleh waktu itu Otto Hasibuan dari Kadin. Nah ketika terbentuknya Pradi waktu itu, kembali ke Otto Hasibuan dipilih untuk menjadi ketua Pradi waktu itu, dan disepakati bahwa kepimpinan Pradi itu merupakan suatu pimpinan yang sifatnya bergantian. Kalau kemarin dari Kadin, untuk periode berikutnya dari organisasi lain yang 8 itu. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya terjadi juga ada hal-hal yang lain seperti munculnya KAI ya, Kongres Advokat Indonesia. Nah, itu munculnya KAI itu dia punya sejarah yang lain, tapi itu merupakan bagian dari ritma perpecahan di tubuh Peradi. Oh, berarti KAI ini merupakan bagian daripada Peradi waktu itu? Orangnya? Iya, orangnya. Oh. Jadi waktu itu ya Indra Sanun Lubis, ya, almarhum ya waktu almarhum, yang merupakan ketua IPHI. Oh iya. Nah, di dalam ketua IPHI dia mencoba mau memimpin Peradi,
karena kita bicara di tingkat daerah, pembahasan itu secara konkretnya kita tidak tahu. Yang saya dengar, cuma dia mau menjadi ketua tadi, hambatannya karena saya katakan tadi pimpinannya dia berganti, karena waktu itu sekjennya Hariponto sudah dari IPHI, maka peluang untuk Indrasana menjadi ketua sudah hilang. Jadi IPHI dan IKADIN pada saat itu sudah bagiannya sudah diambil. Nah, seperti itu. Coba Bang, kita jelasin teman-teman yang bingung nih, yang baru-baru IPHI itu apa nih panjangnya? IPHI itu Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Oh, iya. Merupakan bagian dari KKI, Komite Kerja Advokat. Komite Kerja Advokat ini ada 8 organisasi advokat, IKADIN, HAPI, SPI, APSI, kemudian pengajar pasar modal, dan semuanya itu ada 8. Dan itu di bawah naungan Peradi atau bagaimana? Waktu itu masih Komite Kerja Advokat Indonesia. Oh iya. Komite Kerja Advokat Indonesia. Kemudian berdirilah Peradi menjadi suatu wadah tunggal seperti yang apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat, membentuk wadah tunggal. Dan Abang pernah menjadi ketua pada saat itu ya? Pada saat itu kita belum. Gimana itu Bang? Prosesnya belum seperti itu. Jadi dibentuknya tadi seperti itu. Ini menarik Ya, bentuk tadi. Nah, di Bengkulu pada kebetulan tadi saya hadir pembentukan tadi. Cuma pada saat itu kita belum membentuk tadi. Belum. Di ini karena kita beranggapan waktu itu ini kita bagian dari organisasi dari 8. Wadah tunggal itu kita waktu itu hanya berbicara di tingkat pusat. Betul. Tingkat pusat. Sehingga pergerakan itu disusunlah ADART-nya. Ternyata muncul ada istilah DPC. Ya, dengan ada ADART mengatakan di daerah ada DPC, disusunlah waktu itu kita bentuk tadi di Bengkulu. Nah, dibentuk tadi Bengkulu, yang komposisinya melihat suara adalah pengacara praktek yang benar dengan menunjukkan keanggotaannya di bawah organisasi yang 8 tadi di sana. Jadilah di sana kompetisi pemilihan. Waktu itu saya masih menjadi ketua SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Nah, ketika itu saya mencoba mengumpulkan semua rekan-rekan advokat di Provinsi Bengkulu, jumlahnya sekitar 120 orang waktu itu. Di 120 orang itu diperkirakan tahun 2010 ke atas gitu ya, 2008 kalau nggak salah. 2008 ya Bang ya? 2008 itu tahun 2008 kita kumpulkan advokat semua datang. Tujuannya adalah kita untuk membentuk Peradi di Bengkulu, DPC Peradi Bengkulu. Nah, pada saat itu kawan-kawan dari SPI, karena saya ketua SPI, merekomendasikan saya untuk menjadi ketua waktu itu. Berapa anggota kita itu di Bengkulu ada 4 organisasi. Nah, salah satunya SPI. Nah, SPI ini jumlah anggotanya adalah 80% advokat di Bengkulu. Iya. Jadi waktu pada saat saya kumpulkan itu 80% anggota SPI. Makanya mereka merekomendasikan saya menjadi ketua Peradi waktu itu. Tapi karena ada rekan kita, teknis ya, ada ADART mengatakan bahwa untuk menjadi ketua Peradi harus 10 tahun. Waktu itu saya masih 9 tahun. Tahun ya. Akhirnya dengan legowo saya menyatakan tidak dicalonkan karena tidak memenuhi syarat daripada ADART Peradi. Oke, kalau itu kan terkait ADART ya, Bang. Kalau syarat pemilihan itu rasanya pasti cukup itu ya, untuk pemilihan. Itu sudah kita buktikan pada saat pemilihan ketua Peradi yang pada waktu itu tidak terjadi pemilihan. Saya panggil, jadi saya panggil waktu itu seluruh yang berkompeten. Saya tanya siapa yang mau. Waktu itu rekan kita Aizan Dahlan, karena memang dia seorang aktivis, dia punya keinginan untuk itu, motivasinya ada. Saya minta dia kalau memang berminat, kita daulat untuk menjadi ketua Peradi. Ketua Peradi pertama berarti. Jadi saya sampaikan itu waktu itu. Disampaikan ke saya, emang bisa. Tidak usah ada pemilihan, langsung aklamasi. Dia tanya lagi, emang bisa? 2 kali dia tanya Bang? Iya, dia ragu 2 kali ya tanya. Nanti saya umumkan di depan, kita langsung mengatakan menyimpulkan sepakat untuk secara aklamasi memilih Aizan Dahlan sebagai ketua pertama ya di Bengkulu ya. Ya, ketika saya bicara seperti itu, semua pol mengatakan setuju. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu secara aklamasi tanpa pemilihan dengan musyawarah, ini mufakat yang kita sangat baik sekali. Artinya ini mufakat, memang budaya kita itu untuk memilih
Ini yang ditujuan. Kalau pemilihan karena ada terjadi warna pilihan. Betul. Kalau tidak ada perbedaan warna dalam memilih, ya kita sepakat itu memang diinginkan dalam budaya kita Pancasila kan seperti itu. Betul. Nah, jadi terpilihlah Aizan Madul, dan karena saya sudah mendukung Aizan Dahlan itu, dia meminta saya untuk menjadi sekretaris, dan ketika itu saya siap untuk menjadi sekretaris. Untuk membantu Peradi, Membantu usaha Peradi. Nah, selanjutnya sering berjalan waktu, ya di tahun ketiga rekan kita Aizan memimpin di Bengkulu. Rekan kita Aizan itu memilih menjadi ketua partai politik. Kenapa itu, Bang? Jadi apa perbedaan? Ini menarik nih, Bang. Ya. Jadi tatkala kalau kita lihat kan Peradi ini, Bang, ini pemahaman Ya, saya, Bang. ya. Kalau ketua organisasi Peradi kan ini kan tidak ada dananya, kan nggak bersumber dari APBN. Ya. Sementara kalau kita lihat kayak kalau dana yang bersumber dari APBN kan dia tidak boleh Ya. menjadi partai politik, dia harus mundur. Ya. Ada peraturan, kalau saya nggak salah ini koreksi kan. Nah, kenapa Peradi harus mengambil pilihan seperti itu, Bang? Ya, karena di dalam ketika menjadi advokat aja sudah menjadi syarat, itu tidak boleh. Oh, di dalam ADRT. Apalagi menjadi ketua. Betul. Menjadi ketua. Jadi kawan-kawan melihat itu meminta untuk dilakukan didomisionalkan, karena ketua sudah memilih menjadi ketua partai. Ketua partai. Ya, akhirnya waktu itu memang terjadi perdebatan yang sengit waktu itu dari kawan-kawan. Anggota di saat itu sangat keren sekali. Anggotanya ada yang dari DPD, ada yang wakil bupati, ada yang bupati, ketua KPU, anggota DPR, semuanya sangat berkompeten waktu itu. Nah, jadi ketika itu terjadi, mereka tidak suka dengan mereka mendomisionalkan ketua itu karena dia dengan alasan masuk partai politik. Dan saya sebenarnya sama-sama ikut didomisionalkan waktu itu, karena ini kan satu gerbong. Oh, satu gerbong. Padahal abang tidak partai politik ya? Tidak ya, Bang? Iya, artinya kan pengurusan di bawah pimpinan Aizan Dianggap sama, gitu. enggak, dianggap harus bubar semuanya. bubar Ya? semuanya. Emang ada aturan seperti itu? Ya, kan itu kan kabinet. Artinya akan terjadi pemilihan lagi itu, Bang? Iya, makanya waktu itu pada saat itu saya kasih opsi waktu itu. Saya kasih opsi karena dianggap saya yang bertanggung jawab di situ. Iya. Bertanggung jawab bukan saya sebagai sekretaris, karena saya yang membentuk Peradi pada saat itu. Jadi awal sejarah Peradi ini abang termasuk dalam media? Iya, gitu. Jadi waktu itu saya dengan Heni Handra ini, itu yang hakim ad hoc, ya. dia kami berdua itu yang membentuk Peradi asal muasal. Jadi kawan-kawan meminta saya bertanggung jawab terhadap itu, maka saya ambil pilihan. Nah, kita memilih ulang atau bagaimana? Karena kawan-kawan mengatakan ini adalah kabinet semuanya, dipilih ketua dan ini akan tergerus semua. Jadi artinya tadi kita udah mendengar penjelasan dari Bang Erwin terkait organisasi advokat ini. Nah, jadi terkait ini, Bang, ya, kayaknya kita harus kasih part ini, kita kasih episode dulu. Karena ini sangat menarik, Bang. Kalau kita bahas ini bisa durasinya bisa luar biasa panjang, Bang. Dan itu kita pending dulu. Kita part berikutnya nanti kita komunikasikan lagi. Itu saja dari kami. Kebetulan saya menjadi presenter hari ini, kan, presenter di podcast Suara Advokat ini. Yang mudah-mudahan di part yang satu ini bisa menjadi bahan edukasi lah bagi pendengar, kan. Mungkin itu saja. Bila kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.